Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Ade Armando, pengamat komunikasi. Apa tanggapannya atas presentasi dari Ibu bertiga dan pengacara satu? Halo. Oke. Ya, pertama-tama saya sih menganggap gini. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh rekan-rekan yang mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi itu harus sepenuhnya diapresiasi. Saya rasa itu langkah konstitusional yang sangat benar ya. Ketika Anda tidak setuju dengan muatan hukum tertentu, Anda menggunakan semua jalur konstitusional untuk mengubahnya. Dan ketika itu pun ditolak oleh MK, saya rasa teman-teman juga menerimanya dengan hati yang lapang. Dengan tetap mengatakan akan melakukan segenap langkah upaya yang lain kan. Dan saya rasa itu biasa-biasa saja dan itu menunjukkan bahwa demokrasi bekerja di Indonesia. Dan biasa-biasa saja juga misalnya saat ini misalnya ada pihak yang sedang mengupayakan agar MK itu kalau tidak salah mengubah misalnya usia pernikahan. Ini lagi rame juga di MK sekarang. Dan kita lihat saja apakah diterima atau tidak. Sebelumnya ada gugatan kepada MK agar mengizinkan pernikahan perbedaan umat antar agama ya. Dan itu juga ditolak. Ya biasa-biasa sajalah. Nah, karena itu saya rasa kita harus mulai dengan sikap bahwa ini adalah hal yang normal, bukan yang harusnya memecah belah bangsa antara yang mendukung atau tidak mendukung. Nah, kemudian kita masuk ke substansinya. Nah, dalam pandangan saya ini menjadi sesuatu yang apakah layak kita terima atau pertimbangkan atau bangsa ini terima atau pertimbangkan itu tergantung pada alasannya. Nah, memang kita sepakat bahwa kelihatannya salah satu alasan yang paling utama digunakan walaupun beberapa kali dikatakan bahwa ini alasan bukan itu ya, itu lebih ke ideologi satu agama. Dan lagi-lagi itu juga harus dihormati. Kalau Anda sebagai atau kita atau saya sebagai umat beragama tertentu, Islam misalnya mengatakan bahwa kita menolak perzinahan gitu ya. Dan kita meminta agar negara melarangnya, itu biasa-biasa saja. Tapi kemudian pada saat yang sama saya rasa teman-teman juga harus sadar bahwa seandainya negara ini mengatakan bahwa tapi ada juga hak orang untuk berbeda pendapat dengan Anda dan negara ini mengatakan bahwa yang kita terapkan bukanlah larangan tapi lebih mengaturnya, itu juga harus diterima sebagai hal yang biasa-biasa saja. Sebagai contoh, atau kita selalu mengatakan bahwa mengingat kita bukan negara agama, maka agama pada akhirnya tidak bisa dijadikan sebagai keputusan final. Di kita biasalah ya, misalnya di Indonesia, kita umat Islam mengharamkan babi untuk dimakan, tapi toh kita juga mengizinkan orang untuk makan babi dengan segenap aturan tertentu. Alkohol juga begitu. Ada banyak hal lah ya. Hal-hal yang haram itu di kacamata orang Islam itu diizinkan di negara ini karena kita mengakui bahwa ada perbedaan dan keberagaman dalam beragama. Nah, di dalam Islam itu sendiri kemudian kita juga percaya bahwa ada banyak tafsiran tentang ajaran-ajaran agama ini yang harus kita juga hormati. Nah, pada akhirnya menurut saya ketentuan mengenai apakah ini bisa diterima sebagai sebuah keputusan bersama atau tidak adalah saya menyarankan langkahnya seperti yang Ibu Dokter lakukan ya. Perdebatannya seharusnya memang bukan pada semata-mata atau terutama argumen agama, tapi pertanyaannya adalah apakah Ibu secara sangat baik menjelaskan berbahaya nggak sih kalau hubungan seks di luar nikah itu diizinkan, bukan dilegalkan, tapi tidak dilarang. Nah, begitu juga dengan apakah berbahayakah kalau LGBT itu diizinkan, dibiarkan. Itu yang harus menjadi kunci utamanya. Sehingga misalnya sekarang nanti kan akan lari ke DPR nih ibu-ibu. Saya berharap DPR tuh berdebatnya dengan cara seperti itu. Ada bahayanya nggak kalau ini diizinkan? Dan kita bisa beda pendapat Bu dalam hal ini. Sebagai contoh yang paling gampang soal LGBT. Ibu tadi mengatakan misalnya begini Ibu Dokter. Salah satu persoalan dengan LGBT adalah karena seks melalui dubur. Dan itu penyebab utama ya kalau tidak salah tadi Ibu katakan penyebaran HIV/AIDS. Paling mudah ya. Kemudian akan ada orang yang mengatakan ini begini Bu, kalau begitu
lesbian boleh dong. Karena yang lewat dubur itu cuman gay. Ya. Nggak usah dijawab, Bu. Saya cuma mau bilang bahwa itu yang akan muncul perdebatannya dan bisa saja kita setuju atau tidak setuju. Begitu juga dengan perdebatan tentang apakah sebetulnya secara medis gitu ya atau secara keilmuan gay itu adalah sesuatu yang tadi dikatakan apa ya batil gitu ya. Nah, batil itu kan artinya jahat. Enggak, tadi disebut oleh saya lupa oleh salah satu ibu ya bahwa ini melawan kebatilan, ibu gitu ya Bu ya. Dan it's okay karena di kacamata ibu itu batil. Tapi pertanyaannya memang kita secara ilmiah harus bisa menjelaskan apakah itu batil atau tidak. Batil itu artinya jahat. Kalau orang gay itu artinya dia melakukan sesuatu yang harus dikriminalkan. Dia harus masuk penjara karena dia gay gitu atau dia lesbian. Itu memang harus kita bereskan isu itu. Karena begini Bu, ya mau tidak mau kita harus selalu merujuk pada perkembangan terakhir dalam hal kajian, dalam hal bahkan perkembangan ilmu atau perkembangan kajian keagamaan dan seterusnya. Dulu barangkali memang umumnya banyak orang menganggap bahwa itu memang berbahaya. Artinya gay itu adalah penyakit ya. Sesuatu yang memang harus diobati. Tapi kalau kita sekarang lihat apa yang kita baca kepustakaan keilmuan sekarang, sebetulnya ada perdebatan dan bahkan WHO sendiri sebuah badan PBB sudah mengatakan bahwa itu nggak bisa disebut sebagai penyakit, ya. Dan ada persoalan DNA, ada kromosom bawaan dan seterusnya. Boleh tidak setuju Bu, dan itu biasa-biasa saja dalam sebuah perdebatan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa yang mengatakannya WHO gitu ya, yang mengatakannya adalah asosiasi psikiater di Amerika Serikat atau di Inggris sehingga seharusnya memang itu dijadikan rujukan. Betul nggak bahwa itu adalah sebuah kejahatan? Saya termasuk orang, karena saya bukan ahlinya, saya akan mengatakan ya saya akan bukan menurut begitu saja, tapi tergantung pada argumen-argumen yang dikemukakan orang. Karena kalau ternyata dia bukan penyakit dan orang dipaksa untuk menjadi tidak gay, itu juga zalim terhadap orang itu, dan itu sebenarnya pelanggaran hak asasi manusia. Itu salah satu hal yang saya pikir perlu kita pertimbangkan dan teman-teman pertimbangkan dan teman-teman DPR nanti pertimbangkan. Begitu juga dengan kajian agama ya. Kita tidak bisa bilang bahwa agama sudah secara sangat jelas mengharamkan LGBT. Yang menarik saya pikir kajian-kajian mutakhir keislaman itu mulai mempertimbangkan kembali loh tentang benarkah itu adalah sesuatu yang dianggap jahat karena dilarang karena dia jahat. Ada banyak kepustakaan terbaru yang memperdebatkan itu ya, apakah benar Islam itu adalah agama yang memang tanpa kondisi apapun, tidak kondisional gitu ya, itu sepenuhnya menolak gay, LGBT dan seterusnya. Saya rasa baca hal-hal semacam itu harus dibaca ulang, harus kita sertakan kan dalam perdebatan. Saya tidak ingin mengatakan siapa yang lebih benar, tapi saya ingin mengatakan let's fair gitu, be fair dalam hal ini. Kita baca ulang semuanya, jangan-jangan karena apa yang kita katakan sebagai aturan Tuhan itu, dan kita percaya bahwa aturan Tuhan itu ternyata bisa selalu dikaji kembali. Tadi saya katakan aturan Tuhan itu adalah sesuatu yang tergantung interpretasi, artinya dan dia tidak bisa diterapkan secara dengan sendirinya, mengingat ada beragam orang, ada beragam tafsiran keberagaman yang ada. Nah itu yang ingin saya katakan bahwa dalam pandangan saya, kendati pun apa yang diperjuangkan oleh rekan-rekan ini harus diapresiasi, tapi saya rasa untuk tiba pada kesimpulan bersama memang tidak bisa terlalu, prosesnya harus cukup hati-hati, harus cukup fair, harus cukup meninjau ulang semuanya. Baru seperti itu bisa dilakukan. Dan selalu siap Bu berhadapan dengan orang-orang yang akan berargumen dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Dan saya rasa itu yang saya harapkan publik di Indonesia ini tidak terburu-buru untuk mengkondem, mengutuk, kemudian membagi bangsa ini menjadi, oh kalau Anda itu adalah orang yang mengatakan bahwa misalnya ada hakimnya dibagi dua nih, hakim konstitusi, hakim gay sama hakim anti gay gitu ya. Yang tentu saya nggak begitu gitu loh. Mestinya memang lebih hati-hati dan lebih fair melihat sikap-sikap masing-masing tersebut. Itu mungkin pendapat saya Pak Karni.
Baik, sekarang Chania Cita. Chania Cita, jurnalis di The Geo Times, Geo Time. Sekaligus mahasiswa. Jadi di sini senior semua ya, saya sangat respect dengan argumen-argumen yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu di sana yang memang adalah akademisi senior dengan berbagai macam data. Maka saya akan menyampaikan pertama persetujuan saya dulu dari pihak pemohon. Tapi kita kembali sebentar ke putusan MK itu sendiri. Tadi sempat dibahas juga di awal atau bahkan ada banyak pihak yang sudah berbicara bahwa putusan MK ini memang adalah tepat karena di luar wewenang MK untuk membuat norma baru atau hukum baru. Jadi saya rasa pada titik itu kita sudah sepakat. Tapi kemudian perdebatannya saya lihat sekarang masuk ke arah substansi dari tuntutan itu sendiri. Apakah negara ini perlu mengakomodasi tuntutan ini ke dalam hukum kalau dalam konteks yang sedang dikerjakan sekarang adalah RUU KUHP yang kemudian ingin memasukkan tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam hukum gitu. Nah, argumen yang saya pikir pertama harus saya jawab dulu adalah argumen dari sisi medis. Karena kalau kita belum membicarakan ini, nanti akan sulit ketika saya membicarakan argumen dari sisi hak asasi manusia maupun dari sisi moral universal yang saya harap bisa kita pakai di dalam bernegara gitu ya. Dari sisi medis, tadi dokter menyebutkan sebuah data-data yang sangat bagus menjelaskan bagaimana hubungan seks itu memang mempunyai potensi untuk menjadi jalur infeksi menular seksual. Nah itu jelas sekali ya, karena kalau misalnya menularnya lewat makan ya namanya infeksi menular makan, bukan infeksi menular seksual. Jadi semua jenis hubungan seks memang punya potensi infeksi menular seksual. Nah dokter bahkan juga menjelaskan di sana di akhir saran-saran mengenai bagaimana mencegah infeksi menular seksual yang dimana salah satunya misalnya check up rutin, kemudian melakukan konseling, konsultasi kesehatan dan sebagainya, yang dimana buat saya di sini terjadi yang namanya fallacy of causation. Ketika dokter menyebutkan bahwa perilaku seksual itu menyebabkan infeksi menular seksual, kemudian solusinya adalah mencegah seks itu sendiri, tidak melakukan seks itu sendiri, itu sama dengan mengatakan bahwa kita akan melarang orang naik motor untuk mencegah kecelakaan. Enggak, padahal yang kita lakukan bukan begitu tadi. Bukan begitu. Dia untuk mencegah itu kita jangan melakukan seks yang menyimpang, jangan melakukan seks yang gonta-ganti, kira-kira gitu. Gonta-ganti. Nah itu kan berarti kan bukan untuk melarang seks itu sendiri kan, tetapi kita memperbolehkan seks pada tataran tertentu, maksudnya yang sehat, ya nggak? Dalam artian boleh. Safe sex, ya nggak? Nah sementara yang dituntut di dalam putusan MK ini yang kemudian diajukan ke MK bukan soal safe sex atau unsafe sex, tetapi seks di luar nikah. Ini kan fallacy of causation. Apakah menikah membuat seks menjadi safe? Enggak dong, menikah itu Anda membuat seks menjadi legal, bukan membuat seks menjadi safe. Membuat seks menjadi safe itu adalah dengan misalnya menggunakan kondom, kemudian memakai standar-standar seks yang sehat gitu, iya kan? Nah itu dari sisi medis, iya kan? Nah kemudian iya dong, argumennya kan begitu. Jadi pencegahan infeksi menular seksual ya harus lewat pencegahan penyakitnya itu sendiri, bukan pencegahan seksnya, apalagi dengan soal urusan menikah atau tidak menikah gitu. Buat saya ini fallacy of causation. Kalau kita mau mencegah seks yang menular itu, penyakit menular seksual, maka kita harus melakukan seks yang sehat, bukan seks yang legal. Gitu loh, seks yang sehat. Saya pikir itu adalah dua hal yang berbeda. Bayangkan kita misalnya membagi antara makan yang sehat dengan makan yang legal atau tidak legal. Jelas berbeda kan? Makan yang sehat dengan makan yang legal, beda jelas. Nah, seks di dalam pernikahan bisa tentu saja menjadi penyebaran penyakit. Karena perbedaan antara seks dalam pernikahan dengan di luar pernikahan hanya status hitam di atas putih. Adalah sebuah dokumen kenegaraan, tidak ada hubungannya dengan fakta medis. Itu dalam konteks argumen medis. Kemudian yang kedua adalah mengenai hak beragama. Saya setuju sekali dengan omongan Dr. Ais ya tadi di awal. Poin di awal adalah mengenai hak beragama. Buat saya ini adalah poin yang memang paling penting dari tuntutan ini. Tetapi saya bingungnya kenapa saya kembali lagi pada kesimpulan yang berbeda. Ketika Dr. Ais menyebutkan bahwa kenapa kita menuntut ini karena kita punya hak untuk beragama. Saya
tentu saja sangat mendukung hal itu karena memang sesuai dengan konstitusi yang kita sepakati bersama. Kita menjamin hak tiap-tiap warga negara untuk beragama dan berkepercayaan. Nah, justru buat saya tuntutan ini melanggar hak beragama. Kenapa demikian? Ketika tuntutan ini dibangun di atas basis agama tertentu, lebih jauh lagi di dalam interpretasi tertentu di dalam agama tertentu, maka dia dengan sendirinya mendiskriminasi pilihan agama dan kepercayaan dan interpretasi lain. Dan oleh karena itu ia inkonstitusional, ia melanggar kesepakatan konstitusi yang menjamin hak-hak berkepercayaan dan beragama. Jadi kesimpulan saya justru tuntutan itulah yang melanggar hak beragama, bukan sebaliknya. Dalam kondisi status quo, negara memberikan ruang untuk kita masing-masing di dalam kepercayaan dan agama kita dan interpretasi kita sendiri-sendiri menjalani hidup kita dengan nilai-nilai tersebut. Tetapi ketika dia dimasukkan ke ranah pidana, justru pada saat itu negara melanggar kesepakatan ini karena akan ada orang-orang yang dipaksa menerima nilai dari kelompok tertentu. Dalam konteks ini interpretasi tertentu yang dipakai menjadi landasan tuntutan ini. Maka ketika itu diberlakukan, disitulah terjadi pelanggaran hak konstitusional. Karena dalam undang-undang kita bukan menyebut tiap-tiap kelompok loh. Kita menyebut dengan jelas tiap-tiap individu, tiap-tiap warga negara. Ketika ada yang namanya pemaksaan nilai di sini, maka itu sudah dengan sendirinya mencederai hak. Nah, bahkan kalau saya sempat tanya juga ke anak-anak hukum ya, perbedaan utama antara hak dan kewajiban adalah hak itu fakultatif, kewajiban itu imperatif. Fakultatif maksudnya boleh diambil, boleh enggak. Nah, sekarang kalau agama menjadi basis dari hukum, maka dengan sendirinya kita melakukan yang namanya tindakan imperatif terhadap agama. Berarti semua orang wajib beragama. Karena hukum ini mengikat semua orang. Nah, sementara negara ini menempatkan agama sebagai hak. Berarti ada orang-orang yang harus kita asumsikan tidak beragama atau tidak menjalani hidupnya dengan dasar-dasar agama. Kalau agama dijadikan dasar-dasar hukum, terjadi diskriminasi di sana. Kita melanggar kesepakatan kita sendiri, komitmen kita sendiri. Dan lebih jauh lagi, kalau dalam konteks pengaturan seks ini sendiri, saya pikir negara mencampuri urusan pribadi terlalu jauh. Ini adalah intervensi yang berlebihan. Di mana negara mengatur kita sampai ke kamar tidur, sampai kepada dengan siapa kita boleh melakukan seks. Itu buat saya, in the very sense of definition, adalah penjajahan. Kita mengaku di dalam undang-undang kita berkomitmen pada kemerdekaan, kita berkomitmen pada kedaulatan. Tapi kita tidak mampu menghormati kemerdekaan individu, buat saya kita tidak punya komitmen terhadap kemerdekaan. Kalau Anda memisahkan setajam itu antara agama dan bernegara, jadi menurut Anda sumber dari hukum di Indonesia dari mana? Kita bisa melihat tentu saja kalau orang bicara ya, bagaimana norma hukum terbentuk adalah nilai-nilai yang diserap dari masyarakat. Nilai-nilai satu, tapi iya kan? Sumber hukum sendiri dari mana untuk Indonesia? Tentu dari konstitusi dulu. Iya. Nah, konstitusinya kan menyebutkan Pancasila. Iya. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang diinterpretasikan oleh agama. Yang diinterpretasikan oleh Soekarno sendiri sebagai bukan kewajiban bertuhan, ya kan? Soekarno sendiri menyebut bahwa Pancasila mengakomodasi orang yang tidak bertuhan. Bagaimana? Soekarno sendiri menyebut di dalam sebuah sidang PBB bahwa Pancasila bukan pasal 1 Pancasila bukan diinterpretasi sebagai kewajiban bertuhan. Berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan, bukan kewajiban bertuhan kan? Berarti nggak ada hubungannya dengan kewajiban beragama atau kewajiban bertuhan diakui. Iya, kewajiban bertuhan. Bahwa Tuhan itu bersih Anda siapa itu soal lain lagi. Tapi tetap ada nilai ketuhanan di situ. Oke, kalau gitu saya mengakui keragaman nilai ketuhanan. Dan itu juga mewarnai hukum Indonesia. Ya. Karena itu salah satu sumber hukum kita. Tentu saja. Bagaimana dengan keragaman? Ya orang, kalau orang boleh memilih Tuhan yang berbeda-beda, maka orang boleh memilih ajaran Tuhan yang berbeda-beda kan? Boleh, kalau itu boleh. Ajaran Tuhan yang berbeda boleh. Iya, berarti itu yang saya bela kalau gitu ya. Keragaman interpretasi dan ajaran dari Tuhan yang berbeda. Bahwa kita tidak, hukum kita itu bukan melihat agama, tetap melihat agama. Tetap melihat agama. Karena dia berdasarkan Pancasila. Oke, hukum kita tetap melihat agama, saya terima. Di dalam agama kita bisa setuju bahwa ada ragam interpretasi?
Karena agama interpretasi tentu saja ada. Ya. Nah, maka tuntutan ini saya anggap mengambil salah satu interpretasi saja dan dengan demikian mendiskriminasi sisanya. Mendiskriminasi interpretasi yang lain. Yang sesuai dengan agama yang dia terima. Kalau tidak Yang sesuai, ya dia diskriminasi. Iya, itu maksudnya. Ya kalau tidak sesuai, mau apa? Nanti Dulu, Bang Karni dulu. silakan. Iya kan, ragam interpretasi itu ada. Nah, kalau dalam konteks ini saya lihat tadi dalam tuntutannya, di sini dari sudut pandang Islam ya, kalau secara agama, di dalam interpretasi tertentu, interpretasi yang dibawa oleh pemohon, ya. Nah, tadi sempat disinggung juga oleh Bang Ade. Sebenarnya ada perdebatan bahkan di dalam Islam itu sendiri. Nah, kita belum bicara orang dari agama lain. Ya, tapi dalam hal ini kalau ada bawa ke agama, LGBT misalnya, Lot yang saya baca tadi di perjanjian lama juga ada, di perjanjian baru juga ada. Di Kristen. Ya, sama. Agama yang lainnya? Ya, artinya agama yang lain kemungkinan juga ada. Dan juga interpretasinya. Tapi saya pikir poin saya sebenarnya bukan memperdebatkan interpretasi mana yang benar juga ya. Maksudnya saya pikir itu adalah ranahnya fuqaha atau ahli-ahli fikih gitu ya, atau ahli-ahli tafsir agama. Tetapi kalau dalam konteks yang saya bicarakan itu kan sebenarnya adalah bahwa kita menyepakati bahwa at least kita bisa melihat dalam realita adanya keragaman penafsiran atau interpretasi agama. Sampai titik itu bukankah kita bisa melihat bahwa ketika negara menjamin hak beragama dan kebebasan beragama, maka kita melihat ada keragaman di sana, termasuk keragaman interpretasi kan, pada tataran yang lebih sempit daripada kelompok gitu loh. Tataran warga negara, tiap-tiap warga negara. Nah itu saya pikir yang saya bicarakan bahwa kemudian tuntutan ini kurang mengindahkan adanya keragaman di tataran yang lebih sempit daripada kelompok itu sendiri, yaitu di tataran tiap-tiap warga negara yang punya perbedaan dan keragaman kepercayaan dan agama. Begitu penafsiran Anda. Saya pikir penafsiran Anda. Anda mau jawab apa? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Karni ya. Terima kasih juga buat Mbak Kania ya. Saya cuma mau bilang 3 hal aja ya. Yang pertama ya, Nusantara ini ya Mbak ya, ini tanah berkah. Dari ujung Aceh sana sampai ujung Papua, itu semua percaya Tuhan. Ya, nggak ada satupun suku bangsa di Republik ini, ya, sampai pedalaman pun yang nggak percaya Tuhan. Ya. Itulah kenapa founding fathers kita bilang negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Karena semua orang di Nusantara ini itu percaya Tuhan. Nggak ada yang nggak percaya Tuhan. Ya. Orang-orang suku pedalaman terasing pun percaya Tuhan dengan cara mereka masing-masing. Dan itu dihargai sebagai keberagaman tadi. Ya. Jadi nggak benar kalau Anda bilang tadi seperti itu ya, nggak bertuhan tuh nggak benar itu. Ya. Nah yang kedua, ya, Anda juga saya pikir kurang pas juga gitu ya dalam pemikiran Anda itu ya. Jadi sayangnya Anda nggak ikut sidangnya sih ya. Kalau saya itu datang terus sidang itu, alhamdulillah tuh sampai 2 tahun sidangnya. Anda tahu nggak dalam sidang ini ya, itu sampai 2 bayi lahir loh, betul ya. 2 bayi lahir dari persidangan ini ya. Jadi begitu lamanya persidangan ini sampai 2 bayi lahir gitu loh ya. Maksudnya apa itu? Di pemohon ya Pak Karni. Jadi tim hukum kami itu ada yang sampai hamil dan melahirkan. Kemudian dari pemohon itu ada yang sampai menikahkan anaknya dan anaknya melahirkan. 2 perempuan berbeda melahirkan anak. Iya, sampai seperti itu. Jadi saking lamanya persidangan ini gitu loh. Bayangin, luar biasa ini. Ini rekor ini ya, rekor di MK ini yang sampai panjang sekali sidangnya, dan dalam persidangan itu dibuktikan bahwa ya hukum-hukum yang ada di Nusantara, hukum-hukum adat semuanya tidak bisa menerima yang namanya seks bebas. Ya.
Itu dibuktikan dalam keterangan ahli di persidangan. Jadi ini bukan hayalannya ibu-ibu ini, bukan. Ya. Bukan pikiran sesatnya mereka nih, bukan. Bukan pemaksaan kehendak minoritas terhadap orang lain, bukan. Dan bukan pemaksaan pikiran Islam terhadap orang lain, bukan. Ya. Dari masyarakat adat ya, itu hukum adat kemarin tuh di persidangan dibuktikan oleh ahli bahwa semuanya berpendapat sama. Itulah mengapa 4 hakim konstitusi yang dissenting opinion mengatakan sepantasnya lah Mahkamah Konstitusi ya, berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman itu mengangkat nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu, yang dari Sabang sampai Merauke itu ya, seperti itu. Nah kemudian juga dikatakan oleh hakim konstitusi yang 4 orang itu ya, bahwa dengan menerima permohonan itu sesungguhnya Mahkamah Konstitusi bukan menciptakan norma baru, tapi hanya mengangkat norma yang hidup sebagai living law di masyarakat. Nah itu, ini luar biasa ya, pemikiran dari 4 hakim konstitusi ini luar biasa ya, sangat maju. Ya, dan di situ namanya keadilan gitu loh. Ya. Mereka bukan hanya bicara atas nama pemikiran Islam, bukan. Ya. Dan yang diangkat sebagai dasar pemikiran oleh para pemohon juga bukan hukum Islam. Ya. Dan Mahkamah Konstitusi bukan mahkamah syariah. Kita bukan menguji KUHP dengan Al-Quran, bukan. Ya. Kita menguji 3 pasal itu dengan UUD 45 dengan Pancasila, bukan dengan syariat Islam, bukan dengan Bible, bukan Baik. dengan Taurat. Itu Kita ya. rehat dulu pemirsa.